Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Putri Amalia. Saya dari semester 2 kelas E, jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan kesimpulan yang saya buat dari video Syekh Mu'ada Ali yang berjudul Science of the Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya di salah satu mata kuliah, yaitu Ulum Al-Quran, yang didoseni oleh Bapak Abdul Hanan Effendi. Oke, kita mulai saja. Di sini ada definisi dari Al-Quran. Disebutkan dalam video bahwa Quran itu kiroah. Kiroah itu bacaan atau membaca. Kemudian di sana juga disebutkan arti linguistiknya. Linguistik itu bahasa. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan untuk memperlancar interaksi mereka dengan baik dibutuhkan suatu sarana untuk menjembatani keinginan dan maksud yang ingin disampaikan dari satu orang ke orang yang lainnya. Dan sarana ini merupakan media komunikasi. Apakah media komunikasi ini? Nah, media komunikasi ini merupakan bahasa. Akan tetapi beberapa linguis Arab juga mendeskripsikan apa itu bahasa. Salah satunya itu ada dari Ibnu Jimi. Beliau mengatakan bahwa bahasa adalah medium makhluk sosial untuk menyampaikan maksudnya. Namun di sini bahasa itu bersifat regional. Jadi bahasa ini hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Dan bahasa ini memiliki keragamannya sendiri. Jadi misalkan memiliki keragaman makna. Jadi misalkan ada satu kata yang sama di negara A dan negara B, tapi artinya itu bisa sangat jauh berbeda. Jadi sesuai dengan daerah berkembangnya si bahasa itu. Makanya bahasa ini juga terbatas. Hal ini dikarenakan banyaknya bahasa yang beragam yang tersebar di muka bumi, sehingga setiap daerahnya itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Meskipun di satu negara, tapi di dalamnya itu ada beberapa banyak bahasa. Makanya di sini bahasa itu bersifat regional atau hanya mencakup daerah-daerah tertentu saja. Selain itu, ada juga pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran ini dinilai sebagai ibadah. Kemudian Al-Quran dan sains atau ilmu pengetahuan. Di sini disebutkan tentang penciptaan manusia yang tertera pada Quran surah Al-Waqi'ah ayat 57 sampai 59.
disebutkan yang artinya kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan muftah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami yang menciptakannya? Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Ini dikarenakan pada saat Al-Quran turun dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW, keadaan masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis. Jadi sangat mustahil jika orang-orang ini yang menciptakan Al-Quran. Ini berarti Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Kemudian ada beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, manusia tidak menciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi. Kemudian ketiga, janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Jadi pada saat janin itu melekat di kandungan seorang ibu, janin itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa menyediakan kebutuhannya sendiri, sehingga dia membutuhkan ibunya untuk sebagai sumber nutrisinya setiap hari. Kemudian manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan kemudian selanjutnya adalah fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi atau gunung. Jadi di sini juga di dalam Al-Quran ini dijelaskan bagaimana penciptaan gunung dan bagaimana gunung itu bisa terbentuk. Al-Quran juga menjelaskan fungsi gunung, dan beberapa ayatnya itu antara lain ada Quran surah Al-Anbiya ayat 31 yang artinya itu sebagai berikut. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian Quran surah An-Naba ayat 6-7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi di sini dapat disimpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa gunung itu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan bumi. Jadi seperti sebuah pilar-pilar yang menjadikan bumi ini kokoh, tidak bergoyang. Kemudian fenomena api di dasar laut. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang fenomena api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Spagovich.
dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Ronald Klein. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Jadi di sana terdapat semacam zat yang mirip dengan lava cair yang suhunya itu mencapai 231 derajat Celcius, jadi sangat panas. Tetapi suhu ini meskipun dikatakan panas, tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di sekitarnya. Jadi si air lautnya itu tetap dingin. Nah, Al-Quran sendiri sebenarnya telah menyebutkan tentang fenomena api di dasar lautan ini dalam Quran surah At-Tur ayat 1-6. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitur Ma'mur, Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggalkan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Kemudian dijelaskan pula fungsi otak sebagai pengendali gerak tubuh kita. Hal ini ada dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15-16 yang artinya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi seperti yang kita tahu bahwa banyak ilmuwan di masa sekarang yang telah meneliti bahwa otak itu merupakan penggerak dari motorik kita, sehingga tubuh kita ini akan mengikuti apa yang otak kita perintahkan. Nah, di sini disebutkan maka kami akan tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Itu berarti ditarik akalnya, ditarik hikmat berpikirnya, ditarik otaknya, sehingga dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Jelas ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka ini benar-benar merujuk kepada penjelasan tentang fungsi-fungsi khusus otak. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya berikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah memperhatikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu segala sesuatunya. Saya berharap ini setidaknya dapat bermanfaat bagi saya sebagai tambahan pengetahuan juga. Demikian saya tutup
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.